Ya, itu tadi statement dari kuasa hukum Peggy dan sebelumnya juga dari pihak kuasa hukum ataupun tim hukum dari Polda Jawa Barat juga telah memberikan statement. Paling tidak ada poin-poin penting yang bisa diambil dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang disebutkan statementnya tadi menyebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan terbilang janggal begitu yang disebutkan dan juga mempertanyakan mengapa penetapan tersangka dan juga pengejaran Peggy dan memasukkan Peggy sebagai DPO ini baru sekarang mengingat Peggy Setiawan tidak pernah berpindah rumah. Kemudian kuasa hukum Peggy juga menyebutkan belum pernah diperiksa Peggy ini sebagai tersangka tetapi masuk dalam DPO. Dan sebelumnya tim hukum dari Polda Jawa Barat juga memberikan statement terkait dengan alibi-alibi terkait tempat tinggal dan lain-lain yang dibantah juga di dalam persidangan. Intinya, saudara, dalam jawaban di persidangan pra-peradilan hari ini merupakan jawaban dari gugatan dalil-dalil yang dilakukan kemarin. Ini menolak semua dalil-dalil yang disebutkan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan saudara, kita dengarkan statement dari kuasa hukum Peggy Setiawan saat ini di PN Bandung, Jawa Barat. Rasa pokok perkara, itu poin kami yang pertama. Selanjutnya lagi, bahwa di dalam jawaban pihak termohon menegaskan bahwa DPO itu telah dibuat pada tahun 2016. Ironisnya, 2016 mereka sudah membuat, kemudian di 2016 juga mereka sudah datang ke rumah pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan, mengambil foto. Tapi yang kita tangkap bahwa di dalam daftar pencarian orang sama sekali tidak pernah dicantumkan foto. Kemudian jawaban lagi pihak termohon menegaskan di situ bahwa telah dicocokkan fotonya oleh ahli Inavis itu pada saat tahun 2024. Pertanyaan kami sederhana sekali, kenapa di 2016 tidak dilaksanakan itu? Kemudian bukti yang kami selama ini duga ternyata sesuai dengan prediksi kami. Artinya apa? Alat bukti yang diajukan oleh termohon, yang pertama adalah saksi. Yang kedua adalah ahli. Yang ketiga adalah bukti surat. Kalau saksi itu ada 64 yang ternyata diperiksa di BAP. Tapi ternyata yang menguntungkan si pihak termohon hanya 13 orang. Itu nanti kami akan sikapin. Kemudian lagi selanjutnya yang menyangkut keterangan ahli. Kalau menurut hemat saya bahwa ahli yang diajukan oleh termohon, makanya saya katakan harusnya dihadirkan di persidangan. Jangan masuk kepada pokok perkara. Ini di dalam jawaban mereka kan semuanya BAP. Kalau semuanya BAP, ini kita masuk pokok perkara, makanya saya katakan pra-peradilan rasa pokok perkara. Kemudian bukti surat lagi. Bukti surat ironis sekali, tidak ada yang berkaitan sama Peggy Setiawan. Contoh, bukti surat visum atas kematian Vina Eki. Ya kan? Kemudian bukti surat yang lainnya juga nggak ada yang betul-betul berkaitan sama hubungannya dengan Peggy Setiawan. Bagaimana ini? Makanya kami sangat optimis, walaupun pernyataan dari jawaban pihak termohon, kami sangat optimis bahwa perkara kami masih hakul yakin ini akan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira seperti itu. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah peron, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada.
Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Itu tadi statement dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyebutkan kejanggalan dari keterangan ataupun jawaban yang diberikan oleh kuasa hukum Polda Jabar tadi dalam persidangan, termasuk terkait dengan di tahun 2016 di mana posisi Peggy Setiawan ada berada di Bandung dan juga alat bukti yang ada di persidangan termasuk ada saksi, ahli dan juga surat-surat yang dipertanyakan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dan yang paling ditekankan oleh kuasa hukum Peggy menyebutkan optimismenya akan gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim apabila melihat alat bukti yang meragukan saksi, ahli dan juga surat yang dibacakan tadi dalam persidangan. Saudara, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada siang ini akan dilanjutkan pada replik pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan juga duplik pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat jeda.